Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan jajarannya agar tidak korupsi. Terakhir dalam pidato kenegaraan 15 Agustus lalu, Prabowo menyebut soal perilaku korupsi di institusi pemerintahan dan perusahaan BUMN hingga BUMD. Absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Wamenaker Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK. Ia menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Mengapa bisa terjadi? Bukankah Prabowo mengingatkan soal pemberantasan korupsi? Kita bahas bersama mantan wartawan Istana Harian Kompas, Suhartono. Kami undang Mas Har, selamat datang, selamat siang. Ini menjadi menarik di tanggal 15 kita ikuti bersama tadi juga Prabowo menyinggung soal korupsi di institusi BUMN, BUMD. Terus ini Wamenakernya terjaring OTT. Apa yang terjadi, Mas? Ya, betul seperti Presiden bilang, ini masalah besar ya. Tapi dengan kasusnya Pak Immanuel Ebenezer itu, ini jelas mencoreng wajah Presiden dan juga jajaran kabinet. Karena ini akan semakin dalam jangka pendek ini membuat pemerintahan kinerjanya jadi semakin merosot. Karena di awal pemerintahan baru 3 hari kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita baru mempertanyakan juga Pak Setia Novanto bebas gitu ya, bersyarat. Sekarang baru 3 hari setelah kemerdekaan kita juga harus sedih juga, prihatin dan juga mungkin marah ya karena terjadi lagi kasus korupsi. Karena Presiden Prabowo itu kan dari awal sejak dilantik sampai sebelum 17 Agustus kemarin itu menyatakan perang terhadap korupsi itu. Bahkan Jaksa Agung bilang koruptor itu adalah pengkhianat bangsa. Nah sekarang tidak lagi sekedar pernyataan atau pidato, harus tindakan gitu ya, tindakan yang betul-betul nyata. Toh kan para menteri semua sudah menandatangani fakta integritas ya sebelum dilantik. Tapi mengapa terjadi? Jadi ada sesuatu yang salah. Ironisnya juga disampaikan sama Menaker sebelumnya saat konferensi pers kemarin baru saja ditandatangani fakta integritas bersama dengan pengusaha soal kasus yang juga menjerat dari Pak Ebenezer. Nah ini bagaimana dampaknya? Apakah ini artinya selama ini ya 10 bulan kurang lebih pemberantasan korupsi masih jadi slogan? Ya, jadi memang agar tidak menjadi slogan dan tidak menjadi omon-omon gitu ya. Kan Presiden sering kita guyon seperti itu. Ya sekarang harus langkah nyata. Presiden harus turun langsung. Seperti dulu zaman Pak SBY itu memimpin, mengkomandoi sebagai saya memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Meskipun nyatanya tidak terwujud juga ya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi Presiden Prabowo harus langsung memimpin. Dia bisa melibatkan aparat-aparatnya. Ada Kejaksaan Agung, ada Kepolisian, ada PPATK, dan juga ada Badan Pengendalian Pembangunan atau investigasi ya yang dipimpin oleh Pak Aris. Jadi dengan aparatnya itu Presiden bisa melakukan langkah nyata untuk menghentikan supaya jangan sampai kasus Pak Wamenaker ini terulang lagi kembali. Masih 5 tahun pemerintahan loh, jangka panjang. Jadi bukan lagi slogan, jadi harus tindakan nyata. Bukan sekedar memecat, tapi juga Presiden harus turun langsung, mengawasi. Dan langsung mungkin mendapat laporan, baik diam-diam ataupun terbuka terkait perilaku dan kinerja para menteri itu. Prabowo sebenarnya sudah tegas dari awal perang terhadap korupsi. Sebenarnya dari kejadian ini
bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan Prabowo? Ya, jangka pendek memang agak berpengaruh ya. Ya, kita nggak tahu nih apa penyebabnya. Misalkan hari ini sebetulnya ada jadwal presiden akan memberikan kepada 80 orang yang dianggap berjasa buat Republik Indonesia, akan diberikan tanda kehormatan. Tapi entah kenapa batal hari ini. Ditunda katanya Senin besok. Padahal ini udah mundur loh. Biasanya itu sebelum proklamasi 17 acara itu sudah diberikan. Nah, apakah ini ada pengaruh? Kita belum tahu. Tapi yang jelas, ini jelas mencoreng pemerintahan dan pukulan berat betul. Jadi memang kalau Presiden Prabowo ingin menyatakan perang melawan korupsi, ini harus yang terjadi terakhir kalinya. Gitu ya. Betul, korupsi memang tidak bisa dihapus. Karena satu, ada sistem yang lemah, lalu juga ada peluang, ada kesempatan. Dan ketiga, satu, kembali ke orangnya, rakus, serakah. Itu yang membuat terjadinya korupsi. Nah, apakah para menteri kita melakukan ini karena kebutuhan ekonomi? Saya kira tidak. Mereka sudah cukup secara ekonomi maupun sosial. Tinggal bagaimana peluang, sistem, dan kesempatan itu betul-betul dijaga oleh Presiden. Sekarang harus memimpin pemberantasan korupsi secara nyata. Ini kan juga menteri atau wakil menteri yang terjerat korupsi, tertangkap KPK atau instansi hukum lainnya, ini bukan sekali. Bagaimana dampaknya kalau kita belajar dari pengalaman masa lalu pada pemerintahan sebelumnya itu akan seperti apa? Ya, kalau menarik mundur ke belakang di zaman Bung Karno ya sebagai presiden pertama, itu kan juga sudah terjadi kasus korupsi ya. Misalnya pada zamannya menjelang tahun 66 ya, 63 ketika Menteri Urusan Bank Sentral, Yusuf Muda Dalam. Itu berapa waktu itu yang dikorupsi? Hanya 93 miliar, tapi dampaknya waktu itu ekonomi morat-marit. Lalu juga ada kasus korupsi lagi. Ada beberapa tokoh yang waktu itu sempat diperiksa kan. Ada Pak Ruslan Abdul Ghani, meskipun akhirnya lepas. Lalu juga ada Pak Sumitro juga pernah dikaitkan juga dengan kasus itu, tapi ternyata tidak gitu ya. Dan itu terjadi di era Pak Harto juga ada kasus-kasus korupsi itu. Bahkan Pak Harto sendiri kan pernah akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terhadap 7 yayasannya. Di era presiden yang lain, Pak Habibie juga ada, Pak Menkes Suyudi ya waktu itu ya, yang kemudian baru bergulir, bukan Pak Menkes Suyudi, tapi Pak Bambang Subianto pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus BLBI. Kasus ini tidak ditindaklanjuti. Lalu zamannya Pak Gus Dur juga ada Pak Ahmad Suyudi Menkes, masuk kembali di eranya Bu Mega, beliau juga menjadi menteri, tapi setelah selesai menjadi menteri beliau diperiksa. Di zaman Jokowi, di zaman Megawati, Jokowi, SBY itu juga yang paling banyak adalah di eranya Pak SBY. Ada 3 yang menteri yang terkait korupsi, tapi setelah selesai menjabat. Sedangkan 2 di saat Pak SBY menjabat, yaitu Pak Andi Malarangeng dan Pak Jerowacik. Lalu di era Bu Megawati juga itu ada sekitar 3 atau 4 menteri ya, mulai dari Bu Siti Fadila Supari, lalu juga ada Rokhmin Dahuri, lalu ada Hari Sabarno. Itu setelah menyelesaikan jabatannya baru mereka diperiksa. Di zaman Pak Jokowi itu lebih banyak lagi, ada 6. Dan 3 orang diantaranya yang ketika itu menjabat. Misalkan Pak Juliari Batubara, lalu Pak Edi Prabowo, lalu ada Joni Plate, dan terakhir kan Syahrul Yassin Limpo gitu ya. Sebelumnya tentu ada Pak ini menjadi catatan penting dalam sejarah pemerintahan, terutama Presiden Prabowo yang dari awal sudah menyatakan perang terhadap korupsi. Kita nantikan juga Mas Har, rencananya sore hari ini KPK akan menggelar konferensi pers terkait status dari Wamenaker kita, dan kita nantikan juga langkah tegas dari Presiden Prabowo terkait dengan korupsi hari. Semoga ini yang terakhir. Semoga. Ya. Terima kasih Mas Har untuk waktunya. Sama-sama. Sudah ada di Jurnal Merah Putih.